Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang pengaruh kebijakan sistem tanam paksa. Sebelum kita lanjutkan ke materi, alangkah baiknya anak-anakku sekalian persiapkan alat tulisnya dan jangan lupa berdoa terlebih dahulu agar materi dan nanti hasilnya dapat bermanfaat. Pengaruh sistem tanam paksa. Pada abad ke-19, tanaman kopi, teh, dan kakao merupakan komoditas ekspor utama Indonesia. Oleh karena itu, Belanda berusaha menaikkan ekspor tanaman perkebunan tersebut. Abad ke-20, Belanda menghadapi perang di Eropa, menyebabkan kerugian keuangan yang sangat besar. Salah satu cara Belanda menutup kerugian adalah dengan meningkatkan ekspor. Tahun 1830, Johannes van den Bosch menerapkan sistem tanam paksa atau kulturstelsel. Kebijakan ini diberlakukan karena Belanda menghadapi kesulitan keuangan akibat perang di Jawa, yakni Perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830 dan Perang Belgia tahun 1830 sampai 1831. Pada pelaksanaan sistem tanam paksa, pemerintah Hindia Belanda melakukan pelanggaran terhadap kebijakan yang dibuat, sehingga semakin menambah penderitaan rakyat Indonesia. Praktek penekanan atau pemaksaan terhadap rakyat Indonesia antara lain: A. Menurut ketentuan, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat. Namun, kenyataannya selalu lebih, bahkan sampai setengah bagian dari tanah yang dimiliki rakyat. B. Kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan. C. Waktu untuk kerja wajib melebihi 66 hari dan tanpa imbalan yang memadai. D. Tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak. Penderitaan rakyat Indonesia akibat kebijakan sistem tanam paksa dapat dilihat dari jumlah angka kematian yang tinggi akibat kelaparan dan penyakit kekurangan gizi. Pada tahun 1848 sampai 1850, karena musim paceklik, 9 dari 10 penduduk Grobogan, Jawa Tengah meninggal karena kelaparan. Dari jumlah penduduk semula 89.000 orang, yang dapat bertahan hanya 9.000 orang. Penduduk Demak dari 336.000 orang, yang tersisa hanya 120.000 orang. Sistem tanam paksa ini membuat banyak pihak bersimpati dan mengecam praktek ini. Kecaman tidak hanya dari rakyat Indonesia, tetapi juga dari orang-orang Belanda. Tokoh-tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa adalah Baron van Hoppel, Douwes Dekker dengan nama samaran Malta Tuli, dan L. Vitalis. Tahun 1870 dikeluarkan Undang-Undang Agraria atau Agraris Wet yang mengatur tentang prinsip-prinsip politik tanah negeri jajahan, yang menegaskan bahwa pihak swasta dapat menyewa tanah, baik tanah pemerintah maupun tanah penduduk. Pada tahun yang sama dikeluarkan Undang-Undang Gula atau Suikerwet yang berisi larangan mengangkut tebu ke luar Indonesia. Sejak Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula dikeluarkan, pihak swasta semakin banyak yang memasuki tanah jajahan
di Indonesia. Tanah jajahan di Indonesia berfungsi sebagai tempat untuk mendapatkan bahan mentah untuk kepentingan industri di Eropa, tempat penanaman modal asing, dan tempat pemasaran barang-barang hasil industri di Eropa, serta penyedia tenaga kerja yang murah. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.